Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hukum mat dan juga hukum mim sukun yang ada di surah Nuh ayat 1 sampai 3. Oke. Langsung saja kita masuk ke baca surahnya. Nanti saya akan membaca satu ayat, lalu saya akan menjelaskan satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Oke. Di ayat 1 ini di kata inna di ayat pertama ini ada yang namanya hukum mad jaiz munfasil. Kenapa bisa disebut mad jaiz munfasil? Karena ada mad asli bertemu dengan hamzah. Nah, hamzah itu yang di ar ini hamzah ditopang. Itu dibaca 2 sampai 5 harokat. Nah, hukum mat ini jika sudah membaca 2 atau 4 atau 3 harus dibaca ya gitu terus sampai akhir membaca. Misalkan ayat membacanya ayat 3, maka sampai ayat 3 itu harus begitu terus setiap huruf setiap mat jaiz. Nggak boleh beda-beda. Oke, di sini ada fathah ketemu alif mat aslinya, dan itu mat tobi ketemu hamzah baca 2 sampai 5. Oke, lalu ada mat asli atau mat tobi fathah ketemu alif arsalna dibaca 2 harakat. Dan juga di nu di sini juga ada mat tobi dibaca 2 harakat. Dan juga mat tobi'i di ila ini namanya alif bengkok, ya fathah ketemu alif dibaca 2 harakat mat tobi'i. Nah, terus ada mat silah tawilah di qaumihi ini. Kenapa ada mat silah tawilah? Hak domir berharokat kasroh bertemu dengan hamzah ini dibaca 4 sampai 5 harokat. Nah, ini sama juga 4 sampai 5 harokat. Ketika sudah membaca 4 harokat, maka setiap kali ketemu dengan mat silah tawilah di bacaan kita, maka dibaca segitu terus, nggak boleh ganti-ganti harokatnya. Oke, lalu ada nih satu mim sukun min idhar syafawi. Itu ketika mim sukun ketemu huruf selain ba dan mim. Di sini dia ketemu dengan ain. Dibaca jelas. Ya tiyahum. Nggak ada dengung atau apapun itu. Dibaca jelas ya tiyahum. Adzabun alim. Dan juga zanya ini mat tabi'i. Dibaca 2 harakat. Lalu yang terakhir di ayat 1 ini ada mat arid disukun di terakhir di kata alim. Itu ketika ini kasroh mat tabi'i di akhir kata dibaca 2, 4 sampai 6 harokat. Nah, mat arid disukun ini juga sama, gak boleh ganti-ganti harokatnya sampai bacaan kita berakhir. Misalkan kita terakhir membaca di ayat 3, maka sampai situ pula berakhir. Oke, lanjut ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Nah, di ayat kedua ini sedikit cuman ada 5 mat. Yang pertama ada mat tabi'i di ko ini fathah bertemu alif. Qala ya juga fathah ketemu alif, nih alifnya kecil dia. Qala ya qaumi inni
itu kasroh bertemu ya, itu mad tabi'i. Ini lakum nadi ini kasroh ketemu ya juga, nadirum mubin. Nah yang terakhir di mubin ini adalah mad arid disukun, dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Lalu ayat ketiga terakhir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ani a'budullaha wattaquhu wa'ati'un. Nah sini cuma dikit, cuma ada 3 huruf mat. Yang pertama wattaqu, kok sini domah bertemu waw, mat tabi'i atau mat asli dibaca 2 harokat. Dan wa'ati ini kasroh bertemu ya, wa'ati dibaca 2 harokat. Nah unnya itu adalah mat arid disukun, dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Misalkan di ayat 1 kita baca 4, maka di ayat kedua kita harus 4, di ayat ketiga juga harus 4. Nah seperti itu. Oke, sekian penjelasan hukum tajwid mat di ayat 1 sampai 3 surah Nuh. Mungkin jika ada yang salah, maaf, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan juga bila ada kekurangan tuh datangnya kan lagi Ramadan, maaf. Bila ada kekurangan tuh datangnya dari saya, dan yang benar tuh hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.